Pernah nggak sih ngerasa mentok pas lagi ngadepin masalah yang kayaknya mustahil banget buat dipecahin? Nah, kali ini nih kita bakal bongkar sebuah metodologis yang kuat banget buat nemuin solusi terobosan. Dan yang bikin unik, metode ini tuh ternyata disembunyiin di dalam sebuah novel bisnis. Kedengarannya aneh kan? Tapi coba dipikirin, pertanyaan ini justru jadi inti dari pembahasan kita. Gimana kalau ternyata ada satu kerangka berpikir yang sama yang bisa kita pakai buat nyelesain krisis di ruang rapat, sekaligus drama di ruang keluarga? Oke, kita langsung bahas aja ya. Oke, kenalan dulu yuk. Ini Alex Rogo. Dia ini seorang eksekutif sukses yang grup perusahaannya baru aja untung besar. Tapi tiba-tiba dalam satu rapat dewan direksi, dunianya langsung jungkir balik. Ada keputusan korporat mendadak yang mengancam bakal ngejual semua perusahaan yang udah dia bangun susah payah. Nah, di saat yang bersamaan, Alex juga lagi ngadepin krisis di rumah. Jadi, masalahnya tuh kayak bercabang, paralel gitu. Di kantor, dia mati-matian nyelamatin perusahaannya. Di rumah, dia malah debat soal jam malam sama anak perempuannya. Bayangin, di dua situasi ini, taruhannya sama-sama tinggi, dan dia ngerasa kejepit dari dua arah. Ini nunjukin banget ya, gimana masalah yang kelihatannya beda bisa bikin kita ngerasa sama-sama buntu. Di tengah keputusan A-nya ini, Alex nemuin jalan keluar. Dan ini bukan soal mesin atau software baru ya, tapi sebuah cara berpikir yang benar-benar baru, yang disebut proses berpikir. Alat utamanya itu namanya awan menguap atau evaporating cloud. Tujuannya simpel banget, memetakan konflik secara visual biar kita bisa nemuin solusi yang sama-sama menguntungkan. Idenya adalah kita berhenti berdebat soal apa yang kita mau dan mulai fokus buat ngertiin apa yang sebenarnya kita butuhin. Cara bikinnya tuh ternyata terstruktur banget, cuma ada 3 langkah. Pertama, apa sih keinginan pihak A dan pihak B yang lagi konflik? Kedua, apa kebutuhan di balik keinginan-keinginan itu? Dan ketiga, apa tujuan besarnya yang sebenarnya sama-sama mereka pengen capai? Kelihatannya sederhana, tapi ini benar-benar ampuh. Sekarang, yuk kita lihat gimana Alex make alat ini buat masalah yang nyata banget dan mungkin kita semua pernah ngalamin, debat soal jam malam sama anak. Nah, ini dia dilemanya. Si Alex pengen anaknya, Sharon, pulang jam 10 malam. Tapi Sharon maunya pulang sekitar tengah malam habis dari pesta. Ini kan situasi klasik banget buat orang tua yang rasanya serba salah, ya kan? Disinilah keajaibannya mulai kelihatan. Diagram awan ini maksa kita buat ngelihat lebih dari sekedar keinginan yang berantem. Pulang jam 10 lawan jam 12. Kita jadi fokus kebutuhannya. Alex butuh rasa aman, sementara Sharon butuh diterima sama teman-temannya. Dan coba lihat tujuan bersama mereka. Punya kehidupan keluarga yang baik. Tiba-tiba, ini bukan lagi soal siapa menang, siapa kalah, tapi soal gimana caranya biar kedua kebutuhan itu bisa terpenuhi. Jadi, poin paling pentingnya tuh di sini. Setelah konfliknya dipetain, langkah berikutnya adalah mempertanyakan logikanya. Apa benar satu-satunya cara buat ngejaga Sharon tetap aman, itu dengan maksa dia pulang jam 10? Nah, dengan menantang asumsi ini, pintu langsung kebuka buat solusi-solusi baru. Solusi yang bisa memenuhi kebutuhan dua-duanya tanpa ada yang perlu ngalah. Oke, metode ini berhasil nih buat masalah keluarga. Tapi, bisa nggak sih logika yang sama diterapin ke bisnis yang nilainya jutaan dolar? Yuk kita balik lagi ke krisis di kantornya Alex dan lihat gimana cara ini bisa nyelamatin seluruh perusahaannya. Di dunia bisnis, konflik utamanya tuh seringkali ada di persepsi nilai. Perusahaan ngelihat nilai produknya dari biaya dan usaha yang dikeluarin. Tapi pasar itu ngelihat nilai produk dari manfaat yang mereka dapat. Nah, ini dua cara pandang yang beda banget dan seringkali jadi sumber perang harga. Sama persis kayak kasus jam malam tadi. Kuncinya adalah ngertiin kebutuhan mendasar pasar, bukan cuma keinginan mereka buat dapat harga murah. Kalau sebuah perusahaan bisa nemuin dan mencahin masalah kronis yang dialami pelanggannya, perdebatan soal harga tuh jadi nggak relevan lagi. Hasil akhir dari pemikiran ini adalah sesuatu yang mereka sebut tawaran mafia. Ini bukan soal ancaman ya, tapi soal menciptakan solusi yang saking bagusnya, saking menjawab kebutuhan pelanggan, sampai-sampai kompetitor kelihatan kuno. Sebuah tawaran yang mustahil buat ditolak. Dan ini bukan kebetulan loh, ada proses sistematis buat bikin tawaran kayak gini. Langkah pertama, identifikasi dulu semua masalah kronis yang ada di pasar. Terus, pakai alat analisis, mereka nemuin satu akar permasalahan yang jadi biang kerok semuanya. Dari situ, baru deh mereka bangun tawaran yang spesifik mecahin akar permasalahan itu. Dan terakhir, dipagari biar susah ditiru. Ini strategi, bukan cuma ide cemerlang yang datang tiba-tiba. Jadi, apa hasilnya dari semua proses berpikir logis ini? Wah, dampaknya benar-benar dramatis dan bisa diukur. $168 juta. Wow,
Itu harga jual salah satu perusahaan Alex yang tadinya tuh udah di ujung tanduk, hampir hancur. Ini benar-benar bukti nyata kan, betapa dahsyatnya kekuatan dari cara kita mengubah pola pikir. Nah, ini dia pesan utamanya. Hasil yang luar biasa ini bukan karena hoki, intuisi, atau keajaiban. Ini adalah akibat langsung dari sebuah metode yang terstruktur, logis, dan bisa dipelajari untuk ngertiin masalah sampai ke akarnya dan bangun solusi yang benar-benar efektif. Oke, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Mungkin aja di setiap konflik yang kita hadapi, entah itu di kantor atau di rumah, sebenarnya ada asumsi tersembunyi yang kalau kita berani pertanyakan, justru bakal ngebuka jalan ke solusi yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya.